Pada episode ini, saya akan menunjukkan Anda masalah besar yang kita hadapi, yaitu N+1 problem. Pada setiap kita menampilkan tokonya, kita juga menampilkan autornya, dan bahkan ada cek di sini. Di dalam loop ini ada cek untuk apakah seorang yang sedang login adalah seorang admin, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk sekarang mengetahuinya itu sangat sulit sekali karena kita tidak mempunyai tool untuk mengidentifikasi apakah ini termasuk dengan N+1 problem. Nah, untuk itu, jika Anda perhatikan pada browser Anda sekarang, saya lagi di github.com, BuriedDH Laravel Debug Bar. Ini adalah tool di mana sangat menguntungkan kita untuk melihat query yang mana saja yang berulang atau kejadian apa saja yang berulang di dalam sebuah loop yang pernah kita lakukan. Kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang coba dulu kita install package-nya. Copy, kemudian Anda pergi ke text editor Anda dan paste di sini. Nah, setelah itu, jika Anda perhatikan katanya, untuk melihat debug bar ini, itu simple sekali, hanya membuat up debug-nya menjadi true. Yang mana sebenarnya yang kita lakukan by default itu adalah true, karena kita sedang development. Tetapi nanti ketika Anda sudah masuk ke the production, tentu ini akan Anda tutup dengan cara membuat false. Nah, sehingga kalau misalnya development dia muncul, ketika di production dia tidak akan kelihatan lagi. Makanya sekarang, jika kita refresh di Chrome, ya, harusnya dia akan sudah muncul di sini untuk query-nya, dan kita mendapatkan masalah besar karena saat ini query kita 24. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan pagination ini tidak terlalu buruk, hanya karena ini akan terusan 24. Cuman untuk menampilkan hal seperti ini saja masa harus 24 query, kan begitu. Oke. Kalau Anda menggunakan Laravel, ya kan, tidak menggunakan debug bar, Anda bisa tentu cek dengan cara membuat seperti ini. Model kita ambil dari Illuminate Database Eloquent. Kemudian di sini kita buat prevent lazy loading jika aplikasi tidak di production. Sehingga error ini akan muncul ketika aplikasi kita tidak di production. Kita refresh di Firefox, maka jelas jika Anda perhatikan user itu berulang di model store. Terjadi hanya karena pada store item, kita lihat pada item kan ada di sini yang namanya user. Jika ini kita hilangkan, kita refresh di browser, maka jelas bahwa errornya hilang. Kemudian query-nya juga berkurang di sini, yang tadinya 24 sekarang tinggal 16. Which is very cool, kita membuat signifikan, tetapi kita menghilangkan identifier-nya. Dan itu sangat tidak luar biasa sih harusnya. Kita ingin tetap seperti ini, tetapi error ini akan kita hilangkan dengan cara memasukkan yang namanya eager loading pada store controller tepat pada method list yang ada di sini. Perhatikan jika kita buat di sini itu with user, kemudian kita refresh di browser, yang kita dapatkan adalah perubahan yang signifikan, hampir setengah kita menghilangkan dari 24 ke 17. Itu terjadinya karena yang ada di sini. Tapi watch, ketika seandainya kita lakukan stores, kita refresh di browser, akan muncul semua datanya di sini. Itu sangat tidak luar biasa ketika kita berhubungan dengan front end. Karena kalau di front end bisa di fetch atau dilihat itu dari get network request-nya. Nah, oleh karena itu, biasakan mengambil atau menampilkan data yang hanya misalnya entah itu nama, maka tampilkan hanya nama. Tetapi ingat bahwa ada related ID yang harus Anda lakukan juga, karena store ini bergantung pada user ID-nya. Sehingga ketika kita ingin select, kita akan select ID dan juga name-nya. Kenapa hanya name-nya? Karena yang kita ingin menampilkan name-nya, tidak untuk emailnya dan tidak juga untuk ingin yang lain-lain seperti created add-nya. Kemudian sekarang untuk melakukan itu kita bisa buat seperti ini, query select ID dan juga name. Saya biasa menggunakan array seperti ini atau tidak menggunakan array juga bisa. Kita refresh di di Chrome, maksudnya di browser, maka akan muncul dia seperti ini. Oke, tetapi sebenarnya cara yang lebih mudah itu ada dengan cara menghilangkan semuanya dan ganti menjadi colon ID name. Kemudian dengan begitu harusnya hasilnya sama saja seperti yang Anda lakukan seperti yang di bawah ini. Hanya saja mungkin yang di bawah ini bisa kita lakukan ketika ada conditional lagi di dalam callback function ini. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ini yang biasa saya lakukan ketika memang tidak ada conditional yang signifikan di dalam. Kita refresh. Yes, kita sudah mendapatkan 17 query, tetapi kita mempunyai masalah baru, yaitu adalah roles yang ada di sini. Nah, itu terjadinya karena pada store item ini kita terus-terusan memanggil isAdmin ini. Kita cut, kita refresh, maka sekarang harusnya sudah hilang semuanya. Oke, mungkin Anda akan melihat di sini ada roles lagi, tetapi bukan di halaman ini tentunya. Itu hanya terjadi di sini gitu. Itu
different word lah bisa dibilang. Sehingga sekarang yang perlu kita perhatikan itu adalah logic yang ada di item ini. Karena kita ingin tetap terus begini ya kan. Tetapi apapun ceritanya, kita mendapatkan hal yang sangat tidak luar biasa, yaitu 17 query dan menampilkan berulang kali roles ini. Oke. Nah, untuk solve problem yang bisa kita lakukan saat ini adalah mendefinisikan variabel ini sebelum loop ini terjadi. Sehingga ini kita cut, kemudian di sini saya buat isAdmin. Saya akan pergi ke list.delete.php, membuat di atas loopnya. Misalnya itu isAdmin sama dengan out isAdmin, kurang lebih seperti itu. Di sini kita buat nphp, kemudian di sini kita buat itu isAdmin. Alright, sekarang kita refresh di Firefox, di browser. Di sini kita mendapatkan masalah isAdmin tidak ada. Harusnya di sini kita buat variabel ya. Kita refresh dan yes, kita mendapatkan approve-nya dan juga query-nya itu sudah tidak lagi 17. Kita menghilangkan beberapa query. Tapi ya udahlah, kalau 10 tidak terlalu berbahaya hanya karena daripada 24 gitu loh. Karena 24 untuk menampilkan hal seperti ini sangat tidak luar biasa sekali. Oke. Jadi ketika Anda lihat query di sini ada banyak, ada sampai 10, itu terjadinya karena pertama kalau kita autentikasi, kita itu select session. Jika Anda perhatikan ada session di sini, roles ini terjadinya karena di page ini ada yang namanya checking ya, untuk apakah ini rolesnya ini, kurang lebih seperti itulah. Makanya sampai 10 dan itu tidak masalah karena itu akan tetap seperti itu. Lain cerita kalau misalnya kita n+1 problem yang mana ketika data ini tidak tampil segini atau misalnya by default itu 12, maka yang muncul itu lebih banyak daripada 24 tadi. Nah, jadi untuk handle hal seperti ini Anda bisa lakukan seperti ini yang pertama. Ya. Kemudian sebenarnya ini bisa dibuat default di modelstore.php ini. Misalnya protected with, Anda bisa buat di sini with, kemudian didefinisikan di sini apa saja yang ingin dibuat menjadi default. Sehingga sebenarnya jika ini kita hilangkan, kita refresh di Firefox, di browser, maka yang kita dapatkan kurang lebih sama. Hanya saja kita tentu tidak ingin melakukan hal-hal seperti ini dikarenakan memang kalau misalnya di store index kita tentu tidak ingin menampilkan siapa orangnya juga, jadi itu tidak terlalu penting. Jadi sehingga saya saran untuk membuatnya di controller saja daripada di sana. Kemudian yang tadi ada beberapa yang kesalahan, bukan kesalahan, ini valid tapi sangat tidak luar biasa ketika kita buat di sini. Sehingga ini saya akan hilangkan, kemudian saya akan pergi ke store controller ini untuk membuat di sini isAdmin, atau sebenarnya kita ingin ya seperti inilah. Sehingga sekarang kita refresh di Chrome, kita akan mendapatkan hasil yang sama, tetapi kode kita yang di sini jauh lebih clean daripada yang tadi. Yes, very cool. Ini yang kita mau. But ketika kita pergi ke My Store, ini akan menjadi masalah karena isAdmin is not defined katanya. Ya mungkin Anda akan berpikir ingin memasukkan isAdmin tersebut di dalam misalnya itu main, ya kan? Sebenarnya itu make sense, tetapi kita bisa membuat ini lebih bagus dengan cara membuat di sini isAdmin. Sekarang kita refresh, maka harusnya errornya sudah hilang. Nah, kemudian di My Store ini sepertinya by ini tidak perlu lah kita munculkan. Jadi saya tahu ini diri saya, jadi tidak perlu ditampilkan sepertinya. Jadi kita bisa pergi ke store item tadi. Dan ini bisa kita buat conditional juga sepertinya pada by ini. So, yang bisa kita lakukan sekarang adalah jika ini bisa kita langsung di sini. Jika store ID sama dengan request user ID, maka ini kita masukkan di sini, tapi ini kita ganti menjadi false seperti itu kira-kira. Refresh. Harusnya di sini out. Refresh. Harusnya di sini user ID bukan ID ya. Maka dia tidak muncul. Dan kemudian ketika kita pergi ke list store, di sini akan muncul karena emang ini bukan toko kita, tetapi sangat tidak make sense juga kadang-kadang. So oleh karena itu di sini kita aja buat jika root atau di sini kita bisa buat request root is stores mine, kemudian di sini kita bisa buat not-nya. Nah, kemudian kita refresh. Di sini akan tetap muncul, tetapi di My Store dia tidak akan muncul lagi, hanya karena di sini kita buat jika request is store mine tidak, ya maksudnya ini tidak ya, maka dia tidak akan muncul di sini. Tetapi jika di store karena
Tetapi kalau di list store dia akan muncul karena ini bukanlah stores main root. Saya rasa untuk ini cukup dan saya akan melihat Anda di video berikutnya.